Assalamualaikum, hai selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Selamat datang kembali di channel Kawan Review. Seperti biasa, kalau kalian sudah melihat video ini, berarti sudah dolasan film atau mungkin serial yang udah kalian tonton, atau mungkin belum kawan-kawan tonton dan aku rekomendasikan. Masih ingat banget 2018 lalu pertama kali jadi YouTuber, reviewer film, dan review film pertamaku yang sempat viral juga. Dan tahu kalian viral karena kenapa? 80% ngehujat gara-gara aku tidak begitu suka dengan film Suzana Bernapas Dalam Kubur. Alasannya simpel, terserah mau di remake dengan budget seberapa gede, mau aktrisnya tanpa prostetik bakal mirip 80-90% sama mendiang Suzana kek, mau darah di mana-mana kek, intinya esensi sebuah film horor khas Suzana nggak boleh hilang sama sekali. Nah, sama halnya seperti Pengabdi Setan yang di remake Joko Anwar. Jokan masih tetap mempertahankan ciri khas dan ambience yang hampir mirip dengan film lawasnya. Ya, walaupun nggak mirip-mirip banget. Kenapa? Itu bakal jadi tolak ukur buat penonton generasi lama yang nantinya bakal ngelihat hasil remake itu seperti apa. Pasti mereka akan banding-bandingin. Dan Suzana Bernafas Dalam Kubur kemarin justru kehilangan hal tersebut. Tokoh karakter dan film-film Suzana selalu membekas di rasa takut penontonnya. Ada rasa trauma, menggelitik memang, tapi tetap mengerikan. Nah, jujur, kemunculan film Suzana Malam Jumat Kliwon ya aku agak skeptis. Meski pada akhirnya dari hati terdalam, aku mau ngucapin terima kasih sebanyak-banyaknya. Karena sudah membawa atmosfer yang seharusnya dari sebuah film dari sang ratu horor Suzana ke sinema terkini. Film Suzana Malam Jumat Kliwon bukanlah film horor lokal yang sempurna, tapi ini jauh lebih baik daripada film pertama di beberapa aspek. Pertama, opening credit yang mengesankan. Buat sebagian orang mungkin ini biasa aja, tapi bagi aku ini ibarat uang muka buat ngejaminin kita kalau nih film sampai akhir bakal mengesankan. Opening scene terasa lemah, jujur, ini bagian yang kurang bisa kunikmati dan kupahami. Menempatkan sebuah drama romansa antara Suzana dengan si Surya, ditambah lagi scoring soundtrack Melly Goeslaw yang rasanya cukup mengganggu. Catat ya, bukan lagu Teh Melinya yang jelek. Bagus, tapi menurutku kurang cocok aja buat film horor. Ya jelas bakal menimbulkan pertanyaan, ini film horor apa film drama cinta-cintaan sih? Oke baik, itu subjektif lah. Kita beralih ke hal yang lain, dan ternyata kerusuhan masih terjadi ketika sebuah pembuka konflik minim eksplorasi dan motivasi. Intinya lo punya masalah sama si kaya, lo kudu nurut apa mau si kaya supaya lo bisa diampuni dari segala sangkutan hutang piutang. Ya, that's it. Intinya satset lah, semua pun terjadi begitu singkat. Ngerasa kurang nyaman di bagian ini karena ada beberapa adegan yang kayaknya di-cut kasar, terlepas mungkin alasannya demi durasi, tapi menurutku ini salah untuk babak awal. So, paruh awal ini kita sebut saja pasrah yang meresahkan. Oke, untuk bagian ini aku masih lebih suka dengan Suzana Bernapas Dalam Kubur. Terus bagian dimana pada akhirnya Suzana jadi cikal bakal hantu gentayangan bernama Sundel Bolong. Sebut saja bagian ini seperti motor siap digeber tapi tali gasnya malahan kendor. Menjanjikan dan meyakinkan, tapi di sini masih terasa lemah. Motivasi sudah jelas, dendam istri pertama dan kerjasamanya dengan dukun santet itu udah cukup. Tapi bagaimana prosesnya terasa kurang matang. Akibatnya apa? Di scene Suzana yang akhirnya mengalami siang mautnya jadi terasa kurang berkesan. Ya sedikit kebantulah dengan adegan punggung meledak. Sampai menuju babak pertengahan, Suzana Malam Jumat Kliwon masih nyari-nyari posisi duduk ternyamannya. Keraguan mulai berkurang ketika para komedian ambil alih. Ence Bagus, Opi Kumis, dan Adi Bing Slamet, penyelamat paling mujarab asli. Komedi horor khas Suzana kembali lagi. Momen yang paling diingat-ingat semua penonton film-film Suzana lama. Tawa lepas penonton bukti kalau film ini sudah mulai menemukan posisi ternyamannya. So, di sini aku melihat ambisi terhadap film ini yang akan meledak-ledak mulai berasa. Dan sampai ke babak akhir, semua harus kuakui sudah memuaskan. Citra horor Suzana kembali setelah sebelumnya dikhianati Suzana Bernapas Dalam Kubur. Ya terlepas kalian suka bodo amat, menurutku itu kurang. Ambience horor sekali ini lebih menjanjikan, terlepas semua bisa diprediksi. Sutradara Guntur Suharyanto mengerti banget harus bertindak seperti apa. Setelah di awal disibukkan dengan ngalur ngidul mencari arah yang tepat. Penulisan naskahnya harus kuakui bagus, terlepas ini akan jadi kebingungan buat sebagian orang, terutama muda-mudi yang nggak tahu menahu soal film horor lawas Suzana. Taunya cuma ya Suzana doang.
Nah, kalau aku sih ngelihatnya, versi remake ini mencoba mempertahankan apa yang sudah dibuat film originalnya dan nggak mau banyak-banyak improvisasi. Scene-scene ikonik nongol dan sukses ngebangkitin memori kami yang besar di tahun 80-an hingga 90-an kala itu. Naskah dan directing udah, sekarang bagian utamanya yaitu cast. Ya, menurutku mereka garda terdepannya. Kalau mereka nggak bagus aktingnya, ya filmnya juga bakal jelek. Tanpa apiknya mereka, mungkin film ini cuma sebatas horror remake yang jualan kesadisan doang. Mari kita sebut saja ini Luna Maya versi upgrade, Luna Maya 2.0. Dibandingkan dirinya saat bermain di Susanna Bernapas Dalam Kubur, aku jauh lebih menikmati dan lebih suka dia di sini. Ya, ini subjektif ya, lagi-lagi ya. Kali ini aku ngerasa lebih meyakinkan, bahkan mulai semakin mirip sama mendiang Susanna. Ingat, ini urusan mendeliver karakter, bukan soal wajah yang dibaluti sama prostetik. Aku masih tetap sama seperti 2018 lalu waktu review Susanna Bernapas Dalam Kubur. Prostetik yang dipakai Luna Maya yang berlapis-lapis itu cukup mengganggu buatku. Aku malah lebih setuju wajah Luna Maya yang asli tapi dengan sedikit polesan itu jauh lebih baik. Why? Luna Maya itu kan punya detail muka Susanna loh. Serius, perhatikan aja. Nggak mungkin dia dipilih meranin Susanna kalau wajahnya nggak punya sekian persen kemiripan sama sang legenda horor itu. Kemudian Surya, karakter yang diperankan Ahmad Megantara. Mau dikata suka, sebenarnya 50-50. Terkadang tokohnya tampak solid, kadang terasa lemah. Ini juga sama halnya dengan Tio Pakusadewo dan Sally Marcelina. Keduanya memerankan Raden Aryo dan Minanti yang juga sama sih, terkadang solid, kadang malahan jadinya lemah. Aku justru suka sama karakter Ratih kalau emang mau diimprove lebih besar lagi karakter ini. Taskia Namia jauh lebih bisa aku nikmati daripada karakter-karakter pendukung lainnya. Selebihnya ya so-so lah. Film Susanna Malam Jumat Kliwon adalah film horor yang bagus tapi tidak sempurna. Butuh nunggu kurang lebih 1 jam buat bisa yakin kalau film ini akan menawarkan remake horor sang legenda Susanna yang mengesankan sesuai ekspektasi kita. Soal seram atau tidak, ini balik lagi ke selera masing-masing. Kalau aku sih jelas tidak ngerasa takut yang gimana-gimana. Tapi sebagai penikmat sinema dan juga horor-horor lawas Susanna, ambience horor khas Susanna kembali lagi dihadirkan dan ini harus kuacungi jempol. Oh iya, sempat lupa, durasi komedi yang jadi catatanku. Kalau dibagi-bagi seharusnya bisa pas sih, tapi balik lagi terlepas mau mempertahankan originalitas film aslinya atau tidak, sebenarnya nggak ada yang salah kalau adanya penyesuaian buat penonton modern saat ini. Ya good job lah, intinya tonton aja, jangan percaya 100% sama ulasanku sebelum kalian ngerasain sendiri experience-nya. Ya, film ini sudah tayang resmi tanggal 3 Agustus 2023, so silahkan ditonton. Wassalamualaikum. Ya kawan-kawan, terima kasih telah menonton video review ini. Jangan lupa klik tombol like-nya kalau kalian suka, klik tombol dislike kalau tidak suka. Klik juga tombol subscribe dan bel notifikasinya biar nggak ketinggalan review-review film terupdate lainnya. Kalau gitu aku Zain pamit undur diri. Terima kasih, jaga kesehatan, tetap positif dan jangan lupa bahagia.